Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kendala dalam Pengembangan Profesi. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa saja kendala dalam pengembangan profesi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kendala dalam pengembangan profesi guru. Terdapat 7 kendala utama yang mempengaruhi pengembangan profesi guru. Kendala pertama, kurangnya perhatian terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Selain itu, masih terdapat guru yang kompetensinya belum optimal dan pengembangan profesi sering dilakukan hanya untuk mempengaruhi tuntutan administrasi. Kendala kedua, keterbatasan jaringan internet menghambat pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan daring. Kondisi ini terutama dirasakan di daerah yang akses internetnya belum memadai. Kendala ketiga, rendahnya literasi teknologi menyebabkan sebagian guru kesulitan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan profesionalisme. Kendala keempat, faktor usia mempengaruhi kemampuan dan motivasi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kendala kelima, minimnya sarana dan prasarana membuat guru kurang optimal dalam mengembangkan kreativitas serta inovasi pembelajaran. Kendala keenam, kurangnya partisipasi dalam organisasi profesi menyebabkan guru kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Kendala ketujuh, pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) masih terkendala oleh keterbatasan waktu, motivasi, fasilitas, dan dukungan yang belum optimal. Itulah beberapa kendala dalam pengembangan profesi guru yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kendala dalam pengembangan profesi guru. Yang pertama, kepala sekolah atau kepala madrasah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan kinerja seluruh personal, khususnya guru, menuju profesionalisme yang diharapkan melalui penerapan gaya kepemimpinan yang demokratis dan kolaboratif. Selain itu, kepala madrasah perlu mengoptimalkan peran MGMP sebagai wadah strategis dalam meningkatkan profesionalitas guru melalui pengembangan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Yang kedua, untuk mengatasi kendala jaringan internet yang kurang memadai, ketersediaan fasilitas penunjang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, serta pengelolaan kelas yang baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi guru yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk mengatasi kendala kurangnya partisipasi guru dalam organisasi profesi keguruan, perlu ditingkatkan partisipasi guru dalam organisasi profesi melalui kebijakan sekolah, motivasi internal, serta penyediaan waktu dan fasilitas agar guru dapat aktif mengikuti kegiatan PJRI, KKG, dan MGMP sebagai sarana pengembangan profesi berkelanjutan. Dan untuk mengatasi kendala peserta program profesi guru yang belum memiliki literasi teknologi yang memadai, diperlukan dorongan dan penciptaan suasana yang mendukung agar guru mampu menemukan berbagai alternatif metode serta cara mengembangkan profesi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan guru dan perkembangan zaman. Selanjutnya, dampak positif dalam pengembangan profesi guru. Yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran dan kompetensi guru. Program pengembangan membantu guru menguasai metode instruksi inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau integrasi teknologi yang meningkatkan efektivitas kelas. Contohnya mengikuti pelatihan berkelanjutan menunjukkan peningkatan dalam diferensiasi instruksi dan manajemen kelas. Yang kedua, peningkatan motivasi referensi guru.
Peningkatan motivasi dan referensi guru, pengembangan profesi memberikan rasa pencapaian dan dukungan profesional, mengurangi tingkatan burnout, dan meningkatkan kepuasan kerja. Studi menunjukkan bahwa guru yang terlibat dalam program mentoring atau kolaborasi memiliki retensi lebih tinggi dengan penurunan turnover hingga 20%. Dan yang ketiga, dampak jangka panjang pada siswa dan sistem pendidikan. Investasi pengembangan guru berkorelasi dengan peningkatan skor tes siswa dan keterampilan kritis. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa guru yang berkembang secara profesional menghasilkan siswa dengan hasil belajar yang lebih baik, termasuk peningkatan dalam bidang STEAM dan keterampilan sosial. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan. Pengembangan membantu guru beradaptasi dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan. Pengembangan membantu guru beradaptasi dengan tantangan modern, seperti pembelajaran daring selama pandemi, sehingga meningkatkan ketahanan sistem pendidikan. Selanjutnya, dampak negatif dalam pengembangan profesi guru. Yang pertama, beban kerja berlebih dan burnout. Program pengembangan yang intensif menambah waktu kerja guru, seperti menghadiri workshop di luar jam sekolah yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Penelitian menunjukkan bahwa guru sering mengalami burnout karena kurangnya integrasi dengan jadwal kerja, mengurangi motivasi dan kualitas hidup. Selanjutnya, yang kedua, ketidakcocokan dengan kebutuhan lokal dan kurangnya efektivitas. Banyak program standar nasional tidak disesuaikan dengan konteks sekolah, seperti di daerah pedesaan dengan sumber daya terbatas, sehingga gagal meningkatkan praktek. Yang ketiga, kesenjangan dan ketidaksesuaian akses. Guru di sekolah miskin atau kecil memiliki akses lebih sedikit ke program berkualitas, memperlebar kesenjangan dalam kualitas pengajaran. Hal ini meningkatkan turnover di daerah terpencil dan memperburuk ketidaksetaraan sosial ekonomi. Selain itu, kurangnya insentif finansial membuat pengembangan terasa seperti beban tanpa manfaat langsung. Pengembangan profesi guru merupakan elemen krusial yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, di mana hambatan dalam proses ini berisiko menurunkan motivasi siswa hingga meningkatkan angka putus sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik melalui kolaborasi terpadu antara pemerintah, sekolah, dan guru untuk menciptakan solusi efektif seperti model pengembangan berbasis sekolah dan pemberian intensif. Keberhasilan implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB sangat bergantung pada penguatan motivasi internal guru serta peningkatan literasi digital untuk pelatihan sistematis agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya, program pengembangan yang dirancang secara kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis bukti ini tidak hanya akan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga harus mampu meminimalisir beban kerja administratif guna menciptakan dampak positif yang merata bagi seluruh ekosistem pendidikan.